Ibu-ibu, bapak-bapak, sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang selalu senantiasa kita panjatkan atas segala karunia-Nya yang sampai saat ini kita masih merasakannya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Selawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, di antara kita mungkin masih banyak yang belum faham mengapa diharuskan untuk sahur. Mungkin juga karena ketidakfahamannya yang menyebabkan kita masih banyak yang malas dengan alasan ngantuk misalkan, atau masih kenyang, atau karena nggak ada teman makan. Kemudian dengan nggak sahur biasanya menjadi alasan untuk nggak berpuasa di siang harinya. Ini biasanya terjadi dengan anak-anak muda karena alasan lapar lah, karena nggak sahur lah, karena alasan haus lah, yang lain sebagainya. Karena sahur itu penting, makanya Nabi memerintahkan kepada kita untuk melakukan yang namanya sahur. Lalu apa keutamaannya? Yang pertama, menjadi pembeda antara umat muslim dengan umat yang lainnya. Ya, kita tahu bahwa yang namanya puasa tidak hanya ada dalam agama kita saja, bahwa ada juga di agama-agama lain tentang puasa. Tapi disinilah perbedaannya, bahwa Islam memiliki ciri khas tersendiri. Salah satunya ada pada makan sahur. Nah, ini sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi SAW dari Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, pembeda antara puasanya kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Kemudian keutamaan yang kedua adalah mendapat berkah. Dari sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu mendapatkan cipratan pahala salawat dari Allah dan para malaikatnya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sahur itu makan yang berkah, maka dari itu janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya dengan meneguk setengah air, karena Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang menjalankan ibadah sahur. Kemudian keutamaan selanjutnya yang keempat tentang sahur, yaitu membantu kita mempersiapkan energi untuk berpuasa. Iya, puasa adalah ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik karena harus menahan lapar, karena harus menahan haus dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dan sahur inilah waktunya kita untuk menyiapkan energi. Coba lihat, kita sendiri bahkan kalau pas kita nggak sahur, bagaimana dengan badan kita? Apa yang kita rasakan? Pasti bawaannya lemes, bawaannya lapar, bawaannya haus. Nah, makanya sangat disayangkan kalau sampai kita melewatkan makan sahur. Kemudian keutamaan yang terakhir adalah melatih kita untuk bangun pagi. Ya, sahur biasanya kita kerjakan di sepertiga malam terakhir.
biasanya jam 3:30 atau jam 4 misalkan paling mepet. Nah, biasanya ini sangat berat bagi kita yang jarang bangun malam, tapi sangat menjadi mudah bagi kita yang sering bangun malam. Nah, dengan sahur ini adalah melatih diri kita yang tadinya susah untuk bangun pagi, yang tadinya susah untuk bangun malam. Mudah-mudahan dengan sahur ini menjadi terbiasa kita untuk bangun malam, untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah, tahajud, ataupun hajat, ataupun yang lainnya. Nah, inilah beberapa keutamaan daripada makan sahur. Mudah-mudahan kita yang sudah paham hari ini tidak meninggalkan ibadah sahur walaupun hanya dengan meneguk setengah air dalam satu gelas. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan keberkahan kepada kita, melancarkan ibadah puasa kita, dan mudah-mudahan Allah berikan balasan dengan berlipat ganda. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.